keinginan supporter Indonesia untuk melihat King Indo, begitu kata sejumlah netizen, bertemu Brasil akhirnya terrealisasi, saudara-saudara. Tetapi bukan di tim nasional senior, tetapi ini di tim nasional U17 di Piala Dunia U17 2025 Indonesia, saudara-saudara. Timnya Nova Arianto akan bertemu dengan Brazil. Walaupun ini level junior, tetapi ya Brazil, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Di sela-sela pemusatan latihan tim nasional Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara, di Bali yang baru saja dimulai, saudara-saudara. Ada berita tentang U17, pasukan U17, tim nasional Indonesia U17 yang akan terlibat dalam Piala Dunia U17 tanggal 3 sampai 27 November 2025 di Qatar, saudara-saudara, di Aspir Zone dan di Khalifa International Stadium di Al Rayyan, saudara-saudara, di Qatar sana. Itu ada kabarnya adalah drawing, undian baru saja selesai diselenggarakan oleh FIFA hari Minggu malam. Hari Minggu malam waktu Qatar, saudara-saudara, di Doha sana, FIFA sudah menggelar drawing, pembagian grup undian oleh 48 peserta, saudara-saudara, yang akan dibagi menjadi beberapa grup dengan masing-masing grup berisi dengan 4 tim, ya. Pertandingan format biasalah, saudara-saudara. Fase grup, nanti ada fase knockout, kemudian lanjut final. Dan Indonesia, saudara-saudara, Indonesia berdasarkan hasil drawing itu mendapatkan lawan yang enak sekali, saudara-saudara. Mendapatkan lawan yang enak, ya, mau dibilang berat juga berat, mau dibilang tidak berat ya tidak berat, mau dibilang serius ya serius, mau dibilang santai ya santai. Dan begini, harus diingat, saudara-saudara, U17 junior remaja, ini sepak bola remaja itu adalah development, saudara-saudara, development, pengembangan. Jadi kita nggak bisa meramalkan orang ini, tim ini kekuatannya seperti apa, itu kita nggak akan bisa memprediksi itu dengan tepat, karena biasanya normalnya itu rata-rata semua, saudara-saudara, kemampuan pemain-pemain remaja, kemampuan U17 itu ya segitu-segitu, belum maksimal. Mereka baru memulai dan ya relatif lebih setara, saudara-saudara, kecuali yang memang ada 1, 2, 3, 4, 5 individu tertentu yang punya bakat alami, termasuk juga negara tertentu yang memang dianugerahi bakat kemampuan sepak bola luar biasa, seperti contohnya Brasil. Ini ya memang luar biasa, saudara-saudara. Mereka sudah sejak lahir dari perut ibunya, perut bapaknya, perut orang tuanya, perut ibunya itu mereka sudah main bola. Jadi memang Brasil ya luar biasa. Dan Brasil U17 ini nanti akan menjadi salah satu lawan tim nasional Indonesia U17 asuhan Nova Arianto di Piala Dunia U17.
di Piala U17, di Piala Dunia U17 di Qatar ini sudah. Jadi berdasarkan drawing, Indonesia bersama Brasil di grup H. Grup H, saudara-saudara, bersama Brasil di grup H. Kemudian ada Honduras. Honduras dari Amerika Tengah, Amerika dari CONCACAF, konfederasinya adalah CONCACAF. Kalau Brasil adalah CONMEBOL, Amerika Latin, Amerika Selatan. Sementara Zambia adalah tim dari Afrika yang berada satu grup. Brasil ini, saudara-saudara, sudah 19 kali berpartisipasi di Piala Dunia U17. Dengan hasil adalah mereka juara dunia 4 kali. Sementara Honduras dia 6 kali ikut serta Piala Dunia U17 dengan prestasi terbaik adalah perempat final tahun 2013. Sementara Indonesia, seperti yang saudara-saudara sudah ketahui, itu tahun ini adalah tahun kedua, edisi kedua Piala Dunia U17 setelah pada tahun 2023 itu menjadi tuan rumah dan terhenti di fase grup. Nah, sementara Zambia ini adalah debutan, saudara-saudara. Debutan, baru pertama kali ambil bagian di Piala Dunia U17. Mereka mewakili Afrika. Zona Afrika, mereka debutan. Sebelumnya Zambia ini belum pernah tampil di Piala Dunia U17 di level senior, itu mereka juga belum pernah tampil di Piala Dunia. Sementara Brasil kemudian Honduras ya di level senior kita tahu sendirilah, mereka termasuk Brasil sudah kita nggak usah cerita. Honduras juga termasuk tim yang cukup tangguh di level senior, tapi itu senior ya saudara-saudara ya. Ini junior, beda statusnya, apalagi ini remaja. Berdasarkan jadwal yang juga sudah dirilis, saudara-saudara, berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Indonesia itu akan menghadapi pertandingan pertama melawan Zambia. Nah, lumayan lah saudara-saudara, lumayan. Maksudnya pertandingan pertama itu lawannya ya sejajar 50-50 Zambia ya. Itu tanggal 4 November. Kemudian di pertandingan kedua tanggal 7 November itu lawannya berat. Brasil. Brasil ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau kita bisa sebenarnya gini, dalam sebuah turnamen itu pertandingan pertama selalu penting. Penting sekali, startnya itu selalu penting karena itu akan mempengaruhi aspek mental, aspek psikologis pemain. Kalau kita misalnya ini ya di pertandingan pertama melawan Zambia kita bisa mendapatkan poin atau menangkah itu imbang. Nah itu nanti ketika lawan Brasil kita akan lebih tenang, lebih santai, tidak terbebani di pertandingan. Dan walaupun nanti kemudian misalnya kalah, kita pertandingan ketiga tanggal 10 November, pas Hari Pahlawan itu saudara-saudara, itu kita akan menghadapi Honduras. Nah, itu akan menjadi pertandingan hidup mati untuk lolos ke babak. Ya peluangnya ada, saudara-saudara, peluangnya ada. Memang di sini yang paling berat Brasil lah. Kita harus akui walaupun kita seperti yang selalu saya katakan di level remaja, di level junior itu kemampuannya ya sama semualah, merata saudara, 50-50. Tidak ada tim yang diunggulkan sekali, tidak ada tim yang tidak direndahkan sekali, tidak relatif sama. Tetapi kalau melihat Brasil ya, Brasil saudara-saudara ini akan menjadi tim yang paling berat, tim yang rival yang paling tangguh. Brasil kita tahu yang 19 kali ikut serta, 4 kali juara, kemudian mereka sudah sering juara di Amerika Selatan 14 kali atau berapa, mereka juara Copa America U17 under 17. Nah itu mereka sudah berkali-kali, dan mereka juga punya banyak sekali pemain-pemain muda yang menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Salah satunya adalah Gabriel Mac. Gabriel Mac ini pemain dan striker saudara-saudara, striker dari Grêmio Porto Alegre. Walaupun dia sudah baru 17 tahun, tetapi dia sudah main di tim senior, di tim utama Grêmio Porto Alegre. Dan yang paling mengesankan adalah si Gabriel Mac ini sudah ditawar oleh Chelsea seharga 24 juta euro. Luar biasa. Brasil yang dominan. Nah, Brasil sudah dominan sekali kalau menurut saya tuh di sepak bola. Honduras dan Zambia ini bukan lawan yang relatif berat saudara-saudara. Ya 50-50. Indonesia ketemu Zambia peluangnya 50-50. Indonesia ketemu Honduras juga 50-50. Kalau di level senior ya memang Zambia pernah juara Piala Afrika.
Honduras juga pernah ikut Piala Dunia. Jadi itu di level senior, tetapi di level junior ya 50-50 lah peluangnya. Honduras juga punya pemain tidak terlalu banyak yang menonjol seperti Brasil. Rata-rata saja saudara-saudara kemampuan nanti ini pertandingan melawan Honduras maupun pertandingan melawan Zambia itu akan nanti ditentukan dari bagaimana kecerdikan pelatih, kecerdikan Nova Arianto menerapkan taktik dan strategi di lapangan, kemudian bagaimana pemahaman tim kepelatihan Indonesia untuk menganalisis titik-titik lemah Honduras, titik-titik lemah Zambia, itu akan di situ nanti ditentukannya. Jadi Indonesia punya potensi untuk menyerang melawan Honduras, punya potensi menyerang melawan Zambia. Tetapi kalau melawan Brasil, saran saya nggak usah menyerang. Bertahan saja. Brasil ini jangan dianggap main-main. Ini Brasil ya Brasil, saudara-saudara, itu. Tetapi kalau melawan Honduras, peluangnya relatif lebih seimbang. Peluangnya relatif seimbang, apalagi Zambia juga peluangnya relatif lebih seimbang. Ini sekarang tinggal kesiapan dari tim nasional kita sendiri. Kesiapan dari pemain itu sendiri, pelatih sendiri, mumpung masih ada waktu. Ini kan baru bulan Mei, saudara. Masih ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan sebelum turnamen ini masih ada waktu. Pemusatan latihan jangka panjang bisa digelar, uji coba dengan tim sesama peserta Piala Dunia U17 itu hukumnya wajib diselenggarakan supaya kita benar-benar mantap nanti ketika tampil di Piala Dunia U17. Lihat komposisi grup seperti ini, saudara-saudara, dan regulasi pertandingan, saya sih punya keyakinan ya, punya peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya, ke babak 32 besar. Nah, ke fase knockout itu menurut saya cukup besar, saudara-saudara. Karena begini, di regulasi pertandingan, saudara-saudara, di regulasi pertandingan itu juara dan runner up grup itu lolos otomatis. Itu lolos, saudara-saudara, otomatis. Kemudian peringkat ketiga, ada peringkat ketiga nanti juga punya potensi lolos. Nanti dari peringkat ketiga itu, peringkat ketiga dari grup A sampai grup grup A sampai grup L, saudara-saudara, itu nanti akan di ranking. Nanti yang terbaik itu beberapa yang terbaik itu akan lolos. Nah, jadi peluangnya ada, saudara-saudara, apalagi dengan lawan seperti ini. Mungkin akan Brasil yang paling berat, tapi Honduras dan Zambia ya 50-50. Dan ini peluangnya ada. Dan sejak awal saya sangat cukup yakin dengan prospek tim asuhan Nova Arianto ini, karena dia benar-benar menerapkan taktik dia mencontoh apa yang dilakukan oleh Sintayong. Dan Sintayong itu adalah tipe pelatih yang cocok untuk pemain lokal Indonesia seperti ini. Pemain lokal maupun pemain junior itu cocok. Dan itu ilmunya benar-benar ditularkan ke Nova Arianto. Dan saya cukup yakin dengan kemampuan Nova Arianto untuk membina tim ini. Terbukti ketika di Piala Asia itu kan kita juga luar biasa, kita mampu mengalahkan Korea Selatan. Walaupun pada akhirnya kita dikalahkan Korea Utara, tapi peluang kita itu ada. Nggak usah pesimistis, tetapi nggak usah juga sesumbar, nggak usah koar-koar, teriak-teriak King Indo, nggak perlu. Karena ini hanya level junior, level U17, remaja, progres. Nanti bibitnya buahnya itu kita petik nanti di tim nasional senior. Nanti kalau bisa ikut lolos ke Piala Dunia 26 kah itu, 2030 kah itu, 2034 kah itu. Lihat materi kita saat ini ya, itu sudah, menurut saya sudah lumayan, tinggal dilatih lagi, pelatihan, pengalaman, uji coba dengan tim-tim sesama Piala Dunia. Kemudian kalau mau mencari pemain ya boleh saja, apakah itu pemain diaspora ataukah pemain lokal Indonesia, ya silahkan dicari, ditambah. Tetapi nggak semuanya, nggak banyak juga, nggak ya, paling 1, 2, 3, 4 saja untuk menambah kekurangan waktu di Piala Asia kemarin, saudara-saudaraku. Termasuk juga adalah salah satu yang saya cukup sorot adalah kedalaman skuadnya. Nah, misalnya kalau kita bisa punya pemain cadangan, pemain pelapis yang punya kualitas yang sama
atau lebih dari pemain utama ya, itu akan lebih bagus. Kalau kita punya lebih banyak pemain yang misalnya punya pengalaman didikan luar negeri, didikan klub Eropa misalnya, atau didikan klub-klub dari luar Indonesia, itu juga cukup bagus. Kalaupun tidak juga ambil pemain-pemain lokal juga nggak masalah, karena tim junior ini sekali lagi saya katakan itu tergantung pelatihnya. Apalagi remaja U17 ini tergantung pelatihnya, karena mereka ibaratnya itu kayak kertas putih, saudara-saudara. Kertas putih itu nanti ditulis, yang nulis itu tergantung penulisnya. Dia mau nulis pakai tinta hitam, tinta merah, tinta kuning, mau bikin tulisan yang bagus, yang buruk, gambar yang jelek, gambar yang modifikasi, itu terserah pelatihnya. Jadi itu yang terjadi dengan tim U17 remaja. Jadi ini tergantung, dan saya rasa pelatih ini yang satu ini, Nova Arianto ini punya kemampuan itu. Dia belajar, dia banyak belajar dari apa yang dikerjakan Sintayong. Dia mencontoh banyak dari Sintayong, dan saya rasa dia masih berkonsultasi dengan Sintayong. Dan Sintayong juga saya rasa tidak keberatan untuk menularkan ilmu-ilmunya kepada Nova Arianto. Saya rasa optimis lah, saudara-saudara. Saya percaya tim ini setidaknya akan bisa lolos ke fase knockout, ke babak 32 besar. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi kita bicara tentang tim nasional Indonesia U17, saudara-saudara. Hasil drawing Piala Dunia U17. Nah, ini Piala Dunia ya, bukan Piala Gubernur atau Piala Wali Kota, bukan. Ini Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar, saudara-saudara. Akan diselenggarakan di Qatar tanggal bulan November, saudara-saudara. Bulan November 2025, tanggal 3 sampai 27 November di Aspir Zone, Aspir Kompleks, saudara-saudara, dan di Stadion Internasional Khalifa di Al Rayyan, Doha, Qatar, saudara-saudara. Dan hasil undian menempatkan Indonesia, tim nasional Indonesia di grup H. Di grup H bersama dengan Brazil bersama dengan Honduras, dan bersama dengan Zambia. Brazil ya kita tahulah, saudara-saudara, Brazil di level junior, level senior itu sama saja. Brazil namanya Brazil ya, tetap Brazil. Mereka 19 kali ikut Piala Dunia U17, saudara-saudara. Ikut Piala Dunia U17 dan sudah berkali-kali pula juara, saudara-saudara. 19 edisi mereka juara 97, 99, 2003 dan 2019, saudara-saudara. Sementara Honduras itu mereka juga sudah sering berpartisipasi, saudara-saudara. Honduras itu, saudara-saudara, itu sudah 6 kali berpartisipasi, dan prestasi terbaik itu perempat final 2013. Sementara Indonesia ini penampilan kedua, dan Zambia itu adalah debutan. Zambia dari Afrika itu baru pertama kali tampil. Dan yang menarik ini ya, secara kalau junior, saudara-saudara, junior itu remaja, apalagi remaja U17 itu kekuatannya relatif lebih seimbang, setara. Tidak ada tim yang lebih besar, tidak ada tim yang lebih hebat, tidak ada, semuanya setara kecuali Brasil memang. Brasil sudah sejak lahir ya begitu, memang mereka hebat lah Brasil. Tetapi Honduras dan Zambia ya 50-50 lah, peluang kita 50-50, tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan, karena ini sekali lagi ini adalah junior. Junior itu development kemampuannya masih rata, masih setara. Kita tidak bisa menilai. Kalau senior kita bisa menilai itu siapa yang lebih hebat, lebih berpeluang, lebih dekat. Tapi kalau di junior ini kita harus memperlakukannya adalah rata-rata. Apalagi ini ya paling hanya ada 1-2 pemain yang cukup menonjol. Misalnya di Brasil itu ada pemain yang namanya Gabriel Mack. Itu pemain berusia 17 tahun. Itu tetapi sudah ditawar 24 juta euro oleh Chelsea.
Nah, itu kayak begitu-begitu aja. Tetapi secara umum itu semuanya relatif merata. Ya memang kecuali Brasil, sekali lagi saya katakan Brasil itu memang mereka lahir sudah nendang bola, jadi ya paling berat. Jadi tetapi dengan Honduras dengan Zambia peluangnya masih sama, saudara. 50-50 lah, saudara-saudara, bertemu Honduras maupun bertemu Zambia itu 50. Jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas, dan nggak usah terlalu dibebani karena lolos ke Piala Dunia U17 saja sudah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!